Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Shadaqallahul azim. Ibu, bapak, saudara-saudara, para pemirsa yang berbahagia, pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat karunia Allah yang begitu banyak dilimpahkan kepada kita semua hingga saat ini. Khususnya di bulan suci Ramadan, kita masih diberikan kemampuan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalankan ibadah saum dengan sebaik-baiknya, dengan semua perangkat-perangkatnya, dari ibadah yang kecil hingga ibadah yang besar, yang insya Allah kalau kita benar-benar melaksanakan ibadah saum dengan sebaik-baiknya, harapan dan tujuan yang kita harapkan sebagai orang yang bertakwa akan bisa kita gapai. Yang kedua, salawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan juga para pengikut-pengikutnya yang setia. Mudah-mudahan termasuk kita semua yang menyaksikan, melihat tayangan kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan semua menjadi pengikut-pengikut Rasulullah SAW. Ibu, bapak, saudara-saudara, para pemirsa, izinkan saya dalam waktu yang singkat ini akan membahas tentang investasi akhirat. Landasan ayat yang saya pakai adalah Quran surat Al-Jum'ah ayat 8 yang saya bacakan di awal, di prolog tadi, bahwa Allah menyampaikan, katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, ia pasti akan menemui, mengejar kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu Dia, Allah, beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Ibu, bapak, saudara-saudara, para pemirsa, ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa yang namanya kematian pasti akan datang menjemput kita, akan menemui kita. Walaupun kita berada di dalam satu rumah yang mewah, dalam satu benteng yang kuat misalnya, tetap yang namanya kematian itu akan menjemput diri kita. Oleh karenanya, kita sebagai orang yang beriman, khususnya di dalam bulan suci Ramadan ini, perlu menyadari tentang adanya kematian ini dengan sebaik-baiknya, bahwa Rasulullah SAW selalu mengingatkan yang namanya Al-Qayyis, orang yang cerdas itu adalah orang yang selalu ingat mati, dan yang kedua adalah orang yang selalu mempersiapkan bekal untuk kehidupan setelah mati. Ibu, bapak, saudara-saudara yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kehidupan setelah mati penuh misteri, dan ini sangat tergantung kepada apa yang kita lakukan pada saat kita hidup di dunia. Ketika kita menanam kebaikan dalam waktu kita hidup di dunia, insya Allah kita akan memanen kebaikan pula nanti pada saat di akhirat. Demikian juga sebaliknya, ketika kita menanam keburukan-keburukan
dosa, maksiat dan lain sebagainya, maka kita juga akan memanen yang namanya ketidakbaikan, kecelakaan, kenestapaan, siksaan, azab dari Allah Subhanahu wa taala di dalam nerakanya. Allah menyampaikan dalam satu ayat Quran surat Ar-Rum ayat 41 atau 44. Disampaikan di sana, man kafara fa alaihi kufruhu wa man amila sholihan fali anfusihim yamhadun. Barang siapa yang mengkufuri Allah, mengkufuri kenikmatan dan siksaan dalam alam kubur, mengkufuri hari berbangkit, mengkufuri tentang adanya pembalasan dari Allah, mengkufuri surga dan neraka, maka baginya akibat dari kekufurannya. Dan barang siapa yang beramal soleh dalam waktu hidup di dunia ini, maka sesungguhnya dia menyiapkan satu tempat yang menyenangkan, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu bapak saudara-saudara yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai gambaran kenikmatan yang akan kita terima nanti di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah kenikmatan yang tiada taranya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa kenikmatan di dalam surganya Allah bagi kita orang yang beriman adalah senilai 100%. Sementara kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada seluruh umat manusia yang beriman maupun yang tidak beriman hanya 1% saja. Sehingga sekaya-kayanya orang di muka dunia ini dengan segala macam fasilitasnya, mereka hanya mendapatkan 1% saja. Sementara kenikmatan yang akan kita terima bagi orang yang beriman, bagi orang yang bertakwa dan beramal soleh, maka akan mendapatkan yang namanya 100% itu. Betapa besarnya atau luar biasanya kenikmatan yang akan diterimakan Allah pada kita. Oleh karenanya, Bapak Ibu Saudara-saudara, di dalam waktu yang singkat kita hidup di dunia yang digambarkan dalam Quran surat Al-Hajj ayat 47, inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatim mimma ta'udun. Sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu kelak di akhirat adalah bagaikan 1000 tahun dari tahun-tahun yang kamu hitung di dunia. Yang artinya bahwa ketika kita ini hidup di dunia ini sebanyak 70 tahun rata-rata umur orang Indonesia, itu tidak ada 1000 tahun. 1000 tahun hanya dalam mimpi belaka. Kalau kita hitung 70 tahun kita bagi 1000 tahun, kita kalikan dengan 24 jam, maka akan ketemu angka 1,68 jam saja. Kita hidup di dunia 70 tahun, kita kurskan dengan negeri akhirat hanya selama 1,68 jam, bagaikan mimpi di siang bolong. Oleh karenanya waktu yang singkat 1,68 jam yang kita diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kenikmatan berupa kesempatan yang banyak orang lupa terhadap dua macam kenikmatan ini, kata Rasulullah, yaitu as-sihah wal faragh, kesehatan dan kesempatan. Banyak sekali di antara manusia tertipu dengan dua macam kenikmatan ini, sehingga mereka di dalam kehidupan ini lebih banyak melakukan dosa, melakukan perbuatan maksiat, kezaliman, kefasikan dan lain sebagainya. Bagi kita orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, waktu yang singkat ini hendaknya kita gunakan sebaik-baiknya dalam rangka untuk menggapai yang namanya keridhaan Allah, kenikmatan yang akan diberikan Allah di akhirat. Inilah yang disebut dengan investasi. Apa itu yang disebut dengan investasi? Kalau menurut definisi secara umum, bahwa investasi itu adalah menanam modal waktu sekarang untuk menggapai keuntungan di masa yang akan datang. Kalau kita kaitkan dengan yang namanya kehidupan di akhirat, maka kita mempersiapkan bekal, tabungan, segala suatu amal soleh, ibadah dan lain sebagainya. Untuk apa? Untuk
sesuatu yang akan kita gapai, kenikmatan, keridhaan Allah, kepuasan yang tiada taranya di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ibu bapak saudara-saudara, persiapkan segala amal kebaikan yang kita diberikan kesempatan sebaik-baiknya, terutama di dalam bulan suci Ramadan, untuk selalu mendulang atau mengumpulkan pundi-pundi amal kebaikan kita untuk kepentingan akhirat. Insya Allah dengan cara demikian, katakanlah misalnya kalau kita pakai rumus secara formula bahwa Z itu adalah merupakan pendapatan kalau menurut definisi ekonomi secara umum. Pendapatan itu kita kiaskan, kita kaitkan dengan kenikmatan yang ada di dalam surga. Kemudian sama dengan C ditambah I atau C ditambah S. C-nya adalah konsumsi, I-nya adalah investasi, atau S-nya adalah saving. Itu yang berarti bahwa kita akan mengumpulkan investasi saving yang sebanyak-banyaknya. Untuk apa? Untuk kenikmatan yang akan kita terima nanti di akhirat. Mudah-mudahan ibu bapak saudara-saudara, kita betul-betul bisa mendulang yang namanya nilai-nilai kebaikan amal soleh di bulan suci Ramadan ini, khususnya untuk kita kaum muslimin, kaum mukminin yang ada di Indonesia yang lagi diterpa yang namanya musibah, bencana, wabah, pandemik COVID-19. Mudah-mudahan kita tetap diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa menggapai yang namanya kenikmatan yang sebenar-benarnya di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita untuk selalu melakukan amal kebaikan, amal soleh sebagai investasi tabungan kita di yaumil qiyamah kelak, agar supaya kita benar-benar bisa merayakan yang namanya keberuntungan, keberhasilan, kejayaan nanti di akhirat, yaitu di dalam surganya Allah. Kalau kita hanya sekedar merayakan dalam kehidupan dunia ini dengan keberhasilan kita, itu mohon maaf, itu hanya secuil dari kenikmatan yang saya sampaikan tadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.